Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian kita Kitab Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang belajar mencintai Rasulullah. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Ahmad Fifatullah. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin biasanya kita masih bab-bab wudhu gitu. Wudhu, ya. Kita sekarang masuk di Edisi selak dulu ya. Nih, spesial ini kita menyambut peringatan Maulid ya. Ini bulan Rabiul Awal, maka kita ingin lebih mengenal lagi Rasulullah itu kayak apa. Ya, Maka bab hadisnya agak loncat, Mas. Loncat ke bab sifat Rasulullah atau Rasulullah kayak gimana sih? Ceritanya dalam Sahih Bukhari seperti apa? Iya, baik. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Muhadi Muhammad Salam. Bapak Suhadi Muhammad Salam, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tentu selaku diplomat banyak sekali pengalaman ya, Pak ya. Dan nanti mungkin kita akan sharing juga. Insyaallah. Bagaimana kemudian menerapkan perilaku Rasulullah ya tidak di Indonesia gitu dengan situasi yang berbeda. Iya, insyaallah. Baik. Nah, di sini juga sudah hadir ya di antara kita semua. Yang pertama adalah paguyuban atau jamaah dari paguyuban alumni Sekolah Dinas Luar Negeri Sesdilu Dasar Angkatan keempat Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat? Iya, luar biasa, terlihat dari wajah-wajah yang selalu berseri-seri. Dan di depannya di sini adalah rombongan adik-adik kita dari SMP IT Al-Mughni Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih Dek, sebelum masuk ya, ini saya mau tanya dulu. Ini tahu nggak benda ini? Ini apa? Ini apa? Ceritanya saya pengusaha. Ini karyawan nih ceritanya nih. Wahai, coba karyawan, Anda semuanya adalah insinyur-insinyur yang canggih. Hari ini atau mulai besok kita akan memproduksi sebuah mobil yang canggih. Siap semua? Siap. Mau tahu seperti apa contohnya? Mau tahu? Nah, Anda saya minta untuk membuat mobil, tapi contohnya adalah pesawat. Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Pesawat ini canggih loh. Bisa terbang, cepat, lebih canggih dari mobil. Jadi Anda bikin mobil tapi contohnya pesawat. Bisa nggak? Hah? Nggak akan bisa. Nah, apa maknanya? Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberi contohnya berupa manusia juga. Allah tidak menyuruh kita mencontoh malaikat, tidak menyuruh kita mencontoh iblis. Spek manusia diberikan contoh manusia. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Jadi tidak ada alasan misalkan, wah mana mungkin meniru Rasulullah. Bagaimana nggak mungkin, orang speknya sama, insya Allah kita berusaha untuk bisa meniru beliau. Baik, ya sebelum kita masuk pada kajian kita, yuk sama-sama kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh kori kita, adik kita, adik Fahri M. Arif ya. Dan Sari Tilawah adalah adik kita Rahab Fatullah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud
Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu adh-dhurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah. Dari apa yang dibacakan, semoga kita semua dan yang membacakan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita akan mulai kajian kita, dan di sebelah kanan saya ada Ustadz Nur Ihsan yang akan membacakan hadis nanti ya. Namun sebelumnya seperti biasa kami pun mengingatkan salah satu perilaku Rasulullah adalah Rasulullah itu gemar bersedekah, dan bahkan ketika beliau meninggal sama sekali peninggalannya tidak ada lagi, dokter ya. Nah, oleh karena itu melalui semangat inilah kami mengajak Anda semua Bapak Ibu yang berada di rumah untuk sama-sama kita bergabung dalam program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan melalui nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik dokter, seperti biasa untuk pertanggungjawaban yang akan disampaikan, silakan bisa Alhamdulillah, disebutkan. saya dapat kabar nih dari Paguyuban nih. Ya. Nah, ini kan mereka ada yang pernah ditugas di Eropa, di Afrika, di sekian banyak negara. Beliau tadi bilang, Mas, untuk penyebaran Quran Al-Hadi mereka akan bantu. Menyebarkan ke KBRI mana, nanti dari KBRI situ kan di copy tuh. Ya. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di negara-negara di luar negeri itu bisa menggunakan Al-Hadi dengan bantuan beliau. Berapa keperluan beliau, nanti beliau melalui Departemen Luar Negeri kita akan drop. Ya. Kalau tenaga kerja kita itu gimana, dokter? Saya udah ke Hong Kong, dan saya udah sebarkan. Dan insya Allah saya juga mudah-mudahan ada yang undang, ada diundang lagi atau kita pergi langsung ya ke base-base yang dimana ada tenaga kerja kita. Di Australia ada jamaahnya saya kasih. Dan saya katakan kepada orang Indonesia yang di Australia, silahkan kopi. Kemarin haji saya ketemu dari Amerika. Imam Masjid New York pun ketemu. Beliau sayang kita mau undang acara kita, beliau udah siap, cuman waktunya yang nggak pas ya. Mereka akan mengatakan ini akan kami copy ke jamaah. Dan saya udah diundang, tinggal urusan visanya doang untuk ke Amerika, juga untuk ke Australia. Iya. Karena lewat Al-Hadi. Iya, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh pemirsa nanti ini salah satunya adalah untuk mensupport program pengembangan Al-Quran Al-Hadi dan juga dengan program-program yang lain. Betul. Itu dokter ya? Betul. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan, namun kita akan jeda dulu untuk yang satu ini tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari.
Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan langsung saja kita akan mulai kajian kita. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini pagi ini kita akan mengkaji hadis Sahih Bukhari, agak loncat ke hadis nomor 3542. Babnya bab sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Bukhari menggambarkan. Kan kita tahu cuma Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tampangnya kayak gimana, bentuk fisiknya, syama'ilnya kayak gimana. Mungkin kita pernah dengar ceritanya dari penceramah. Hari ini kita bukan lagi dengar ceritanya kayak gimana, tapi kita baca hadisnya kayak gimana. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya semakin lebih mencintai Rasulullah, dan kita pun dicintai oleh Rasulullah. Nanti di padang mahsyar kita akan duduk nggak jauh-jauh dari Rasulullah. Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, itu silahkan lihat di layar kaca, dan pemirsa yang pegang laptop atau ini boleh lihat di hadis nomor 3542. Silahkan Ustadz dibacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Asim an Umar ibn Sa'id ibn Abi Husain an ibni Abi Mulaikah an Uqbah ibn al-Harith qala shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-asr thumma kharaja yamshi fara'al Hasan yal'ab ma'al masibyan fahamalahu ala aqidihi wa qala bi abi syabihun bin nabiyyi la syabihun bi ali wa aliyun yadhaq. Ini luar biasa. Hadis ini luar biasanya kenapa? Ini cerita dari Uqbah ibn al-Haris. Ini beliau mengatakan bahwa shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-asra. Abu Bakar sholat asar, kemudian keluar tahu-tahu ketemu ada Hasan cucu anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan ini emang masih kecil, lagi main sama teman-temannya lah, sesama anak kecil. Terus Abu Bakar gendong dan ditaruh di ininya, di pundaknya. Sebagaimana Rasulullah sering lakukan. Abu Bakar kan sering meniru Rasulullah ya, digendong ini, dan beliau bilang ini mirip sama Rasulullah, lebih besar dibanding mirip sama bapaknya. Jadi lebih mirip, Hasan ini lebih mirip ke Rasulullah secara fisik, lebih mirip ke Rasulullah daripada mirip kepada Ali. Kebetulan Ali ada, dan Ali cuman ketawa. Dan ini apa pesannya? Di sini menunjukkan bahwa Abu Bakar mencintai Ali, Abu Bakar mencintai Hasan, begitu juga Husain, Hasan mencintai Abu Bakar, Ali pun mencintai Abu Bakar. Ini nggak ada yang sekarang ini dipermasalahkan antara Syiah dengan Sunni, katanya Abu Bakar bentrok dengan Ali dan sebagainya, nggak ada. Akan tapi yang ada adalah mereka saling menghormati, saling mencintai. Ini pesannya. Selain pesannya tadi itu fisik Rasulullah adalah mirip dengan Hasan mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ada orang ya, ada riwayat yang sahih bahwa Hasan itu wajahnya kayak gini, maka tinggal dikiaskan itu mirip dengan Rasulullah. Sekalipun wajah Rasulullah tuh secara narasi sudah disiapkan di tek-tek hadis ini. Akan kita baca nanti sebagiannya. Ya. Kita baca satu lagi Mas ya. Silakan baca yang satunya lagi. Nomor berapa, Ustaz? 3543. Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ahmad ibn Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Ismail an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana Hasan yusbihu. Ya, ini riwayat yang kedua. Ini saya ingin menguatkan tadi riwayat yang tadi. Riwayat yang kedua di sini Abu Juhaifah mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah dan saya juga melihat keluarga Rasulullah yang lainnya. Nah, yang mirip dengan Rasulullah adalah Hasan. Hasan ini mirip sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang lainnya, Hasan mirip Rasulullah dari dada ke atas,
Husain milik Rasulullah dari dada ke bawah. Ini ada riwayat yang lain yang mengatakan seperti itu. Nah, ini juga ini hadisnya kok katanya hadis itu sabda Rasulullah. Ini mana hadis sabda Rasulullahnya? Ini kan hadis itu bisa sabda, bisa juga sifat. Soal fisik Rasulullah. Soal fisik Rasulullah berarti hadis. Iya, berarti hadis. Kan hadis itu definisinya semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan, maupun sifatnya. Bagaimana wajah Rasulullah itu termasuk hadis. Bagaimana Rasulullah berjalan itu termasuk hadis Rasulullah. Nah, ini bagian yang dari itu. Nah, satu lagi baru kita kupas ya. Ya. Satu lagi kita tolong bacain hadis nomor 3549. Ini Rasulullah fisiknya kayak gimana? Ya. Qala Imam Ibnu Bukhari rahimahullah qala haddatsana Ahmad ibnu Sa'id Abu Abdullah Qala hadatsana Ishaq ya. Qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan laysa bit-tawil ba'in wala bil qasir. Ya, ini yang cerita Abi Ishaq ya. Abi Ishaq dengerinnya dari Al-Bara ibn Azib. Beliau cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang yang beliau lihat Rasulullah adalah orang yang paling ganteng secara fisik. Secara wajah yang paling ganteng adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma paling ganteng secara fisik, yang paling baik akhlaknya adalah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Dan Rasulullah tinggi atau pendek, kata hadis ini Rasulullah laisa bit-tawilil ba'in. Jadi enggak jangkung banget, Pak. Enggak tinggi banget. Wala bil qasir, tidak juga pendek. Sedang lah. Sedang. Cuman istimewanya ada riwayat yang lainnya, tapi bukan di Sahih Bukhari, sekalipun Rasulullah itu bukan paling tinggi kalau secara sentimeter ya. Sentimeter bukan paling tinggi. Kalau duduk sama orang yang paling tinggi, tetap tuh Rasulullah lebih tinggi. Secara kasat mata, beliau lebih tinggi. Sama siapa aja yang paling tinggi secara fisik, itu ketika duduk sama Rasulullah, kelihatannya orang itu lebih rendah, Rasulullah lebih tinggi. Ini salah satu keistimewaannya Rasulullah. Nanti keistimewaannya Rasulullah dari mana? Boleh lihat, tanya pada pemegang laptop, Mas. Baik. Iya. Ya. Ada lagi barangkali dokter? Ya, nanti kalau gitu Pak kita Suhadi boleh meluaskannya. Ya Pak Sadi, kita pengen tahu nih Pak, waktu itu sempat Bapak bertugas di mana aja Pak? Mungkin bisa cerita sedikit ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini sangat terima kasih bahwa kita dapat duduk pagi ini bersama-sama. Kami ini adalah alumni Sekolah Staf Dinas Luar Negeri angkatan keempat, tahunnya 78-79. Ya. Jadi kami sekarang sudah pensiun semua. Salah satu kegiatan kami adalah mengadakan majelis taklim. Inilah sebagian dari majelis taklim yang datang pada pagi hari ini. Kami juga terima kasih, kami perkenalkan sedikit, ada Pak Dubes Hari Prihutomo, beliau pernah di di Lisbon, Portugal. Ada juga Pak Suherman Obon, Wakil Dubes di Kuala Lumpur, ya. Juga ada 2 konsul jenderal dari Karachi, kebetulan juga ada, dan teman lainnya. Ada juga salah seorang ibu yang tadi pernah yang adalah baru saja pulang, yaitu suaminya bertugas di Beograd, Serbia. Ya. Jadi ini adalah pengalaman bagi kami bahwa kehidupan di luar negeri bukan berarti bahwa kami jauh dari agama. Semakin menyadari bahwa kenikmatan yang telah kami peroleh di luar negeri itu justru semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa kami mengadakan suatu majelis taklim. Saya sendiri pernah ditempatkan di Toronto, terus kedua di Yordan, dan ketiga di Hong Kong, dan keempat terakhir di India. Di Toronto ini yang menarik bagi saya adalah bahwa kita ada gereja, ada masjid, tapi dibeli oleh masyarakat komunitas Islam di Toronto dengan bantuan Raja Faisal yang sebelumnya adalah gereja. Ya, disitulah pertama kali saya harus membeli daging halal. Bayangkan ini tahun 82, di Indonesia juga tidak pernah dipermasalahkan halal haramnya kan.
disitulah dagang, beli daging di sini. Dan yang paling menarik bagi saya adalah Muslim India, begitu kita masuk ke tokonya, yang dikatakan bahwa adalah Assalamualaikum brother. Kata brother itu di luar negeri itu lebih tinggi rasanya daripada saudara. Terus dia peluk saya, kebetulan istri saya juga saya bawa, bahwa disitulah saya merasa bahwa saya tidak merasa sendirian. Nah, dan dari Yordan inilah Al-Quran hidup. Karena saya bisa melihat Bahar Mayit, Laut Mati, bisa melihat bahwa makam Nabi Su'aib, Wadi Musa, Ashabul Kahfi, ya, seolah-olah bahwa Al-Quran itu sudah nyata, bukan hanya cerita. Itu yang saya rasakan. Dan juga tempat-tempat lainnya, juga ke Syria. Beliau ini waktu sekolah di Yordan pernah sering ke rumah. Alhamdulillah bahwa makanan apa yang saya sampaikan jadi dokter sekarang. Dan juga beliau pernah di sebelumnya di Damaskus dengan Pak Obon, dan juga dengan waktu di Kuala Lumpur. Alhamdulillah kita dari Yordan saya ke Hong Kong. Ada suatu peristiwa yang sangat menarik bagi saya. Salah seorang pejabat bank, saya Jumatan itu di Hong Kong. Selama di Indonesia saya tidak pernah sholat Jumat. Dan kita ada kelompok pengajian di sana, saya juga salah seorang pemimpinnya di sana. Justru mereka bayangkan Hong Kong ini, beliau sudah di Hong Kong. Bayang Hong Kong itu kan sesuatu yang glamor, tapi justru masyarakat Muslimnya di sana sangat taat. Kita tiap tahun selalu mengirimkan jemaah haji. Itu dia cinta Rasulullah di mana-mana, walaupun di Hong Kong sekalipun. Yang terakhir saya di India. Mungkin jumlah penduduk India itu Muslimnya sekarang sudah mendekati 200. Peninggalan kerajaan Mogul itu sangat berkesan, dan disitulah kita kelihatan bahwa Islam di India begitu kuatnya, dan salah satu penyebaran Islam ke Indonesia antara lain dari Gujarat. Semua menggambarkan bahwa itu adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya bisa ceritakan. Terima kasih. Iya, artinya dimanapun kita berada, ya, dengan siapapun, ya, sebenarnya perilaku Rasulullah itu tetap ya menjadi contoh teladan yang patut untuk dipraktekkan dalam kehidupan, ya, kira-kira begitu. Betul. Nah, Dr. Lutfi barangkali ada komentar dari kita tadi. Saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang orang itu di tempat asing itu malah justru tambah rindu. Rindu Rasulullah. Saya diundang ke udah beberapa negara yang saya pergi, ternyata mereka semangat untuk mengetahuinya kuat banget itu. Nah, bagaimana cara mereka mencintai Rasulullah atau mempertahankan Rasulullah? Apakah pakai maulidan atau tidak? Saya tanya nih Pak Suhadi nih, waktu di Toronto ada maulidan atau tidak? Ada maulidan. Untuk masyarakat komunitas Muslim Indonesia ada kita. Ada di Hong Kong gitu juga Pak ya? Di Hong Kong ada. Ini salah satu media aja. Kalau di Yordan kayaknya nggak ada. Di Yordan udah deket sama. Iya. Jadi justru kerinduan itu muncul ketika orang itu berada di jauh di tempat ataupun dalam komunitas yang sedikit, justru kerinduan kepada Rasulullah itu sungguh sangat meningkat. Nah, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk lebih merindukan Rasul, lebih mengenal lagi Rasulullah SAW. Lewat mana? Saya ingin ingatkan, lewat potret pribadi dan kehidupan Rasulullah. Silakan lihat di layar kaca. Ini programnya. Ini kita sudah perkenalkan beberapa kali, terutama di bulan Maulid. Ini mau nanya tentang Rasulullah apa saja, kejawab. Mas Agus boleh tes ya. Ini anak-anak SMP itu sudah akrab dengan program ini. Tanya dah Mas, tentang Rasulullah apa aja, mereka bisa jawab atau tidak? Coba Rasulullah itu rumahnya seperti apa? Apakah real estate atau boleh, kayak gimana? Boleh jawab pakai mic ya. Mic-nya tolong dipinjam deh. Ya. Bisa disebutkan? Sebentar, oke dulu. Silakan. Letaknya atau pengertiannya? Letaknya boleh, pengertiannya boleh. Ya, pokoknya letaknya, bentuknya kayak apa gitu. Coba. Ya, silakan diceritakan.
Silahkan diceritakan ya. 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 Ya, silakan. Letak rumah Rasulullah SAW memiliki beberapa orang istri dan budak perempuan. Karena itu dipastikan bahwa rumah atau kamar itu juga banyak sejumlah istri dan budaknya. Namun kesemua kamar istri-istrinya tersebut terletak di sekitar masjid, persisnya mengambil belahan kiri masjid. Jadi kebanyakan kamar-kamar itu terletak antara masjid dengan baki. Hanya saja lebih menempel ke masjid ketimbang ke baki. Ya. Oke. Nah, sekarang pengen tahu perawakan. Rambutnya, rambut Rasulullah kayak gitu. gimana rambut Rasulullah? Ya. Ya, kita pengen tahu juga kan seperti apa sih gitu. Ya. Ya, Sudah bisa jawab? perawakan Rasulullah kayak gimana? Ya, oke. Silakan jawab. Ya, Ani silakan. rambutnya Ya, atau baca tampangnya aja, silakan. seperti apa? Rambut Rasulullah SAW ikal bergelombang, bukan lurus, panjang sampai menyentuh bahu. Warna rambutnya hitam. Ketika semakin tua, rambut Rasulullah pun mulai beruban. Ya, oke. Berarti panjang ya? Berarti Dokter Lutfi nggak nyunah nih. Harusnya Dokter Lutfi gondrong Gondrong segini juga juga ya. gitu. Kita lihat keistimewaan Rasulullah, mata Ya, Rasulullah kayak gimana? matanya. Mata Rasulullah. Silakan. Nggak pakai kacamata. Ya. Hidungnya ada juga, Dokter? Ada. Oh, ada begitu hidungnya. ya. Nah, nanti kita akan lihat keistimewaannya kayak apa. Nanti apa manfaatnya mereka akrab dengan Ya. ini? Ya. Silakan. Mata Rasulullah SAW itu besar, Besar. bola matanya hitam, bulu matanya lantik panjang, Iya. alisnya tebal. Ya, terus? Selain bentuknya tadi, mata Rasulullah SAW dapat melihat di kegelapan, sama seperti beliau melihat di tempat terang. Ya, terus? Penglihatan beliau pun dapat melihat apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang. Allah. Subhanallah. Rasulullah bisa melihat yang di depan dan bisa melihat yang di belakang. Rasulullah nggak takut PLN mati, Pak. Karena Rasulullah bisa melihat dalam kegelapan dan dalam terang benderang. Istimewanya. Istimewanya kan kayak gini. Nah, ini kan bisa semua pemirsa bisa menjawab tadi pertanyaan tadi, bahkan yang lebih susah ya. Iya. Yang lebih susah melalui klik. Gimana caranya? Buka Pusat Kajian Hadis, buka potret Rasulullah, klik bisa. Gratis Mas. Gratis. Ya, artinya Saya sedang semua. menikmati. Nah, Iya. beliau semalam katanya Kan sudah mulai membuka ya, Pak ya? Sedang menikmati. Nah, ini dokter, itu berarti secara fisik itu tergambar satu-satu ya? Ya. Matanya, Betul. hidungnya, Iya. bibirnya, Betul. telinganya. Betul. Kita bisa lihat ya di sini, lihat di layar kaca bentuk fisik Rasulullah, gambaran umum, postur tubuh, warna kulit, tinggi, mata, hidung, gigi, rambut, janggut, wajah, uban, ketampanan, cara menyisir, keringat Rasulullah, tanda fisik kenabian. Nabi juga pernah sakit, Nabi juga pernah luka. Cara Ini ada nyisir semuanya. gimana, Dokter? Cara nyisirnya ya. Ini Mas Agus bukan ada rambutnya. Sama gak dengan Rasulullah. Soalnya pada rambutnya udah mulai nggak ada pakai cara nyisir. Kita lihat ya. Pengen. Di sini cara menyisir sebagaimana sebagai manusia biasa Rasulullah SAW yang berambut panjang ya, selalu menyisir rambutnya, yaitu mengurai dan menjadi dua belahan. Hal ini seperti dikisahkan oleh Ibn Abbas sebagai berikut, ini riwayatnya Imam Muslim. Kebiasaan orang-orang ahli kitab ialah memanjangkan rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik biasa menyisir rambut mereka menjadi dua belah. Orang musyrik biasanya membelah tuh, jadi dua kepang ya, kanan kiri. Ini Rasulullah senang menyesuaikan dengan ahli kitab dalam hal tidak diperintahkan atau mubah. Lalu Rasulullah SAW memanjangkan rambut jambulnya, setelah itu disisir menjadi dua belah. Iya, ini cara Satu lagi iya. janggut gimana? Janggutnya kayak gimana? Kita tinggal lihat di sini. Bentuk fisik, janggut ya, jenggotnya. Janggut. Panjang atau tidak? Iya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan kepala baginda Rasulullah SAW tidak kecil dan jenggotnya tebal. Pak Suadi nggak ada jenggotnya. Oh, itu. Baik, panjang. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan lagi kita harus break dulu ya. Ini semakin jelas. Nah, kalau tadi yang disebutkan ini adalah penggambaran fisik, tapi mungkin nanti kita akan masuk penggambaran lain, terutama terkait dengan karakter dan akhlak. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari.
Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, bicara tentang Rasulullah, subhanallah, hati kita akan terasa nyaman, ada kesedihan, ada kebanggaan, campur baur. Ya, kita akan berikan kesempatan dokter ya, kepada siapa yang ingin bertanya, mungkin dari adik kita dulu, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Latifah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Rasulullah tidur? Iya, pengen tiru ya. Insya Allah, oke. Baik. Terima kasih. Ya, Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim Jamaah Sostil 4. Ingin tanya, mengapa kalau kita tadi dengar wajah Rasulullah seperti itu, fisiknya begitu, tapi tidak ada fotonya dan tidak boleh ada fotonya. Ya. Kalaupun difoto menjadikan keributan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya, Dek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya bagaimana Namanya sampai namanya? Nama saya Jafar. Jafar. Saya mau nanya bagaimana cara Rasulullah makan. Cara Rasulullah Terima makan. kasih. Baik. Oke. Iya, kalau gitu gimana, dokter? Saya mau tanya adik Jafar, coba berdiri dulu sebentar. Kalau Jafar makan gimana sekarang? Contohin. Pakai sendok ya. Oke, nanti kita akan di cross check gitu. Betul. Pakai sendok begini. Iya. Ya, baik. Silakan duduk deh. Saya begini ya. Saya tidak ingin saya yang jawab, akan tapi saya biarkan adik-adik yang jawab bagaimana cara tidur Rasulullah. Tadi yang ditanya oleh Latifah, dan bagaimana cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nanti baik. yang akan saya jawab adalah pertanyaan Bapak, kenapa nggak boleh digambarkan? Padahal Nanti Pak Suhadi saya pengen ceritain nanti bagaimana waktu proses orang potret Nabi di foto itu, Pak. Ya. Jadi ilustrasi ya. Ilustrasinya tuh di Iya, tanggapan di Eropa kayak gimana atau tanggapan di luar negeri kayak apa? Ya. Nah, soal kenapa kok Rasulullah sekalipun sudah digambarkan, bisa digambarkan tadi itu dengan jelas ya, bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, kenapa tidak boleh? Karena takut tadzim, Pak. Takut ada pembentukan, nanti ketika ada potret Rasulullah, orang nanti bakal seperti menyembah. Seperti menyembah. Nah, walhasil Rasulullah nggak boleh disepertiin, karena yang disuruh disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena kita kan saking kagumnya ya, banyak ya, mohon maaf ini. Kalau kita mengagumi seorang, kadang-kadang kita tempel fotonya, kita cium-cium. Itu kan banyak orang yang berperilaku seperti itu. Nanti kalau kita umpamanya gambar Rasulullah, kita cium-cium. Nanti baru pertama baru cium ya, lama-lama kan disembah. Untuk menghilangkan seperti ini, maka ulama sepakat. Dari mulai zaman awal sampai zaman sekarang itu sepakat tanpa ada khilaf bahwa Rasulullah tidak boleh dilukis. Tidak dilukis. Jadi itu kesepakatan ulama berarti ya? Kesepakatan ulama. Teks hadisnya ada atau tidak ada teks hadisnya. Jangan kalian melukis wajahku. Itu tidak ada teks secara nas gitu, seperti itu. Iya. Nah, mungkin ada juga kalau nggak salah Lata Uzza Manat itu katanya dulu itu orang-orang alim juga, betul dokter? Iya, katanya ceritanya begitu, dipatungkan. Ya. Nanti kan tidak mustahil ya, kalau Rasulullah itu sudah dilukis bentuknya seperti ini, nanti ada orang yang iseng. Pertamanya iseng, Mas, mematungkan. Lama-lama jadi udah dilupakan orang. Pertama diingkari, lama-lama kan nggak diingkari, Pak. Abis nggak diingkari, udah disembah. Nah, ini Rasulullah nggak kepengen ini terjadi hal yang seperti ini, karena itu ulama saddud zara'i tidak boleh melakukan hal itu. Ya, kenapa nggak pelarangannya langsung dari Rasulullah ya, ini dokter? Ya? Nanti hasil analisa. Nanti kan sumber agama Islam itu ada Quran, ada hadis, ada ijma ulama. Ya. Nah, yang ini masuk ijma'ul ulama, tidak boleh menggambar Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tidak mengatakan. Baik. Iya. Mungkin sebelum ke adik kali kisah dulu ya Pak ya. Bahkan sempat terjadi, artinya beberapa waktu yang lalu itu heboh gitu, bagaimana di negara sana gitu ya, ada orang yang membuat ilustrasi tentang Rasulullah. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Walaupun tadi dikatakan oleh Dr. Lutfi Fatullah bahwa tidak ada larangan dari Rasulullah sendiri penggambaran,
diri beliau, tetapi juga mungkin kita melihat kenyataan bahwa ada agama lain yang mencoba memvisualkan Tuhan apa yang dia sembah menjadi Tuhannya. Jadi kayaknya kita tidak ingin seperti itu. Dan tetapi juga mungkin kita melihat bahwa mereka itu ingin mencoba menggambarkan Rasulullah tapi dalam hal-hal yang negatif. Justru dengan penggambaran dan ada reaksi dari kita ya, dari seluruh masyarakat muslim di seluruh dunia. Terus yang saya melihat bahwa orang ingin belajar Islam, mengapa dilarang? Justru itulah yang saya melihat mengapa sekarang ada tendensi di beberapa negara, baik di Eropa atau di Amerika, orang yang tadinya membenci Islam, tapi justru sekarang adalah mereka tertarik pada Islam dan masuk menjadi agama Islam. Baik itu pendeta maupun bintang film dan lainnya. Ini yang menarik bagi dan mereka itu justru bersungguh-sungguh berjuang untuk Islam. Yang ini yang kita rasakan. Iya, artinya ketika ada penghinaan terhadap baginda Rasulullah justru menimbulkan ketertarikan di pihak yang lain ya. Iya, ketertarikan. Iya. Baik, nah gimana Adik, sudah ketemu ya, bisa dijawab pertanyaan dari teman kamu tadi? Ya, silakan. Silakan. Ketika hendak tidur, Rasulullah SAW selalu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Terus? Ya. Setiap kali hendak tidur pada malam hari, Rasulullah SAW selalu menyatukan kedua telapak tangan beliau seraya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beliau meniup kedua telapak tangan beliau. Setelah itu dengan kedua telapak tangan itu beliau mengusap bagian tubuh yang terjangkau, dimulai dari kepala, wajah, lalu bagian depan tubuh beliau. Hal itu beliau lakukan tiga kali. Itu nyanyi. Ada lagi atau penjelasannya? Kalau enggak, cara makan ya. Cara makan Rasulullah gimana? Silakan. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Ya, dengan 3 jari. Terus? Kadang berwudu sebelum makan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Ya. Ketika makan, kadang dengan posisi duduk dan betis diangkat. Ya. Rasulullah SAW ketika makan tidak sambil bersandar badan. Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan dan mengambil makanan yang ada di hadapannya terlebih dahulu, bukan yang lebih jauh. Setelah makan, beliau menjilati jari-jarinya sebanyak 3 kali. Jadi tidak ada yang makan di kursi ya? Iya, zaman itu kan. Itu. Nah, ini saya ingin tarik ya. Selain tadi itu jawabannya kayak begitu, berarti anak-anak kita itu semuanya bisa kok mengenal Rasulullah dengan cara mudah. Cara mudah dengan akses seperti ini. Ini maaf, ini tidak settingan ya. Tidak settingan, ini mereka menjawabnya karena membuka program. Bukan karena kita kasih tahu. Nah, walhasil teman-teman semuanya, anak SMP, anak SD semuanya di seluruh Indonesia atau yang di luar negeri bisa mengenal Rasulullah dengan baik melalui program ini. Nah, dokter kan apakah ada mungkin pengecualian ya? Contoh misalkan ketika makan pakai 3 jari. Produser sih jelas-jelas kurma tak gitu. Coba misalkan di sini sayur asam atau nasi, bubur kok berantakan pakai 3 jari. Gimana dokter? Ini kan 3 jari apa pesannya? Boleh secara fisik, boleh secara maknawi. Maknawi kan ini serakah, Mas. Ini serakah. Kalau ini kan pelan-pelan ala kadarnya, sederhana. Rasulullah kita tuh nggak boleh disuruh serakah, akan tapi sederhana diantaranya begini. Ini pun kalau mau ditinjau dari kesehatan, kalau makan kayak begini, ngeraupnya kan begini. Ini kan secara fisik nggak baik ya, tapi ini lebih baik. Ya tapi mungkin bisa buat kue aja kan dokter. Kalau nasi kan tetap 5-5-nya harus ngambil dokter. Orang Cina makan nasi kayak gimana, Mas? Pakai sumpit memang. Sumpit berapa? 2. Tapi nasi nggak buyar dokter. Kalau kita nasinya, kalau nasi yang perak. Ini kalau kita mau ngambil pesan tersiratnya ya, ini kan menunjukkan kesederhanaan. Maka kalau kesederhanaan mau pakai sendok silahkan, tapi jangan sendok yang
Gede. Iya. Centong yang makannya begitu, tapi makan pakai sendok yang wajar lah ya. Iya. Nah, yang wajar. Dan juga ketika pakai yang wajar, jangan juga numpuk, Mas. Tapi cukup dengan yang wajar lah ala kadarnya. Bagi kami kalau terlalu banyak makan nasi diabetes. Iya betul. Usia kami ini. Nah tadi ada juga yang menarik dokter. Jadi ini adik-adik ya, kalau lagi makan di depannya sambal, terimalah itu dengan lapang dada. Yang deket dulu gitu. Ya dokter ya? Iya. Hah? Jadi kalau lauknya jauh, berarti bukan rezekinya dia. Ada kan kayak gini ya. Kalau kita makan rame-rame nih, kadang-kadang di sana ada rendang, di sana ada apa? Jauh-jauh amat. Jauh amat. Depannya sambal. Semur aja, jengkol. Nah, maksudnya Mas Agus, kalau udah nyendok rendang di situ, jangan taruh situ aja, geser ke sini. Gini dokter, saya ada ini menarik. Kok sepertinya yang menjawab isyarat dari Rasulullah itu adalah restoran Jepang. Betul. Nah, diputer ya? Iya, dia menghampiri makanannya, jadi deket semua kan? Muter. Dik. Jadi kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Korea atau Jepang, Bu ya, itu adalah implementasi dari hadis Rasulullah. Makanya itu meja kita harus bener ya? Iya, yang muter gitu loh kan, Ibu ya? Muter. Nah, jadi masing-masing dekat. Gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau ini kan punya orang diambil, Mas. Iya. Punya orang diambil, jangan ambil punya orang, tapi ambil punya kita sekalipun makanan adalah untuk kita ya. Ini hak orang. Yang depannya itu lebih berhak. Iya. Sampai nanti ya, Pak Suhadi mau jual tanah, saya tetangganya. Nah, ini rumah kita ada tanah kosong, rumah Pak Suhadi, rumah saya. Bapak Suhadi mau jual nih tanah ini nih. Itu hukum Islamnya jangan nawarin ke orang lain. Harus yang dekat dulu. Harus ke saya dulu. Iya. Kenapa? Karena saya lebih berhak untuk ini. Iya. Itu hebatnya agama kita. Jadi kayak begitu gitu ya. juga dengan juga tadi makanan. Kalau kita nggak punya duit gimana dokter? Nggak punya duit silakan. Lainnya. Iya. Nah, ada makna yang luar biasa kalau saya lihat justru kan yang namanya hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Betul. Nah, siapapun itu sebenarnya bisa meniru, tidak hanya umat Islam sebenarnya. Dan bahkan banyak umat kayak tadi di luar Islam, budayanya itu muncul dari budaya yang diajarkan Rasulullah. Banyak banget orang mengatakan saya melihat Islam di Eropa, tapi tidak melihat Muslim di Eropa. Saya melihat Muslim di Indonesia, tapi tidak melihat Islam di Indonesia. Ini kan sayang ya. Nah, sayang ini sekali. kita mau tanya nih, gimana Pak? Kenapa kok pendapat itu seperti itu, Pak? Saya kira pertama ya, mungkin karena kita Islam hanya keturunan. Ya. Dan merasa bahwa karena keturunan banyak orang yang tidak mau lagi menambah ilmu. Tapi saya bergembira pada saat ini bahwa contohnya kalau kami lihat ini adalah cucu-cucu kami, bahwa mereka justru terus terang aja. Saya alhamdulillah bahwa bapak-bapak menyaksikan, ibu-ibu menyaksikan bahwa generasi muda Islam di Indonesia sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan kami dulu. Jadi itulah karena antara lain beliau ini. Masya Allah. Itu yang saya rasakan. Maksudnya ada penyesalan begitu Pak? Ya, menyesalkan ada tua sekarang Pak. Subhanallah. Artinya ini support ya buat lagi semua ya untuk selalu bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Baik. Dokter, ini sepertinya waktu kita sudah habis. Ada mungkin poin yang close yang ingin disampaikan? Iya, saya pengen minta doa yang dibaca Rasul, atau enggak, bukan doa. Siapakah yang wajahnya mirip Rasulullah? Tadi. Siapakah yang wajahnya? Kuis. Oh, kuis ya. Kuis. Ya. Siapakah yang wajahnya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, kepada Anda yang sudah tahu tadi juga sudah mendengar Bu ya. Nah, silakan jawabannya itu dikirim dengan cara mengetik kuis spasi alamat spasi jawaban. Kirimkan ke SMS di 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Kepada Anda yang beruntung tentunya akan mendapatkan paket hadiah dari Dr. Lutfi, Pusat Kajian Hadis, yang akan dikirimkan langsung. Baik, alhamdulillah saya kira kajian kita tentang mengenal Rasulullah tadi ya, baik itu dari sisi fisiknya, kemudian juga karakter dan perilaku beliau sudah kita singgung, walaupun baru sedikit banget. Nah, untuk banyaknya apa? Mari kita belajar masing-masing. Gitu dokter ya.
Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi